Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih di Bincang iNews membahas kerusakan terumbu karang mengganggu pariwisata bersama Bapak Baihaki Purnawan ST. Dan tadi kita telah membahas Pak nih, ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat di seputaran Moyo yang memang terumbu karangnya itu rusak. Apa sih dampaknya bagi pariwisata maupun masyarakat di kerusakan itu sendiri? Kalau kita melihat dari sisi suatu ke masyarakatnya, Mbak. Nah ini kadang di antara masyarakat ini harus kita memberikan suatu penyuluhan, suatu informasi. Bila perlu mungkin dinas-dinas terkait ini akan memberikan suatu dalam peraturan-peraturan yang harus disampaikan terhadap daerah masing-masing untuk pengawasan mengenai terumbu karang. Di Moyo itu memang bukan di daerah Moyonya, Mbak, tapi di sebelah daripada pintu masuknya daerah ini yang harus terjaga di situ. Karena memang tingkat sumber daya manusianya, para nelayan kita ini, nah ini harus kita pendekatan secara sosial, secara emosional yang bagus untuk memberikan penyadaran dalam konsep jangan sampai dilakukan lagi dan dilakukan lagi. Karena rusaknya terumbu karang ini akan rusaknya juga tidak terindahnya juga pariwisata itu akan masuk bila mana rekan-rekan kita yang akan melihat bagaimana pemandangan-pemandangan yang ada di dalam laut itu sendiri. Itu kalau yang di Bapak yang sebutkan tadi itu kerusakannya karena ulah manusia akibat pengeboman seperti itu Pak? Atau karena kapal yang lalu lalang? Kalau kapal saya rasa enggak. Karena pengeboman inilah yang membuat terumbu karang yang baru tumbuh, yang baru bergerak dengan biota-biota laut ini. Inilah kadang yang rusak, lebur, dan tidak adanya tempat singgahnya daripada komunitas-komunitas ikan yang berbagai jenis yang ada di terumbu karang itu. Nah, mungkin itu. Ya, kita kembali tadi bahwa sebentar lagi Provinsi Nusa Tenggara Barat akan adanya work from Lombok setelah Bali tadi. Nah, seperti yang kita lihat bahwa terumbu karang di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini memiliki potensi yang begitu besar. Nah, mana sih spot-spot yang memang diandalkan oleh pariwisata ataupun masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata ini, spot-spot yang dituju untuk sebagai tempat wisata bawah laut yang dijual begitu di sini? Kalau kami ngelihat paling indah Terawangan, itu satu. Yang kedua daerah Kepulauan Moyo yang belum terjamah. Karena di situ memang pariwisatanya belum dibuka. Betul. Ya, nanti mudah-mudahan dengan adanya form untuk Nusa Tenggara Barat ini, perhubungan lintas ke Pulau Moyo mudah-mudahan ini dipercepat. Tol lautnya harus dipercepat. Ya. Kalau Gili Terawangan mungkin salah satu dari dinasti wisata yang sangat indah untuk wisata lautnya, mungkin Gili Terawangan. Yang ketiga, ada daerah berapa yang belum tersentuh di daerah Kabupaten daerah Bima. Ada juga yang belum tersentuh di Kabupaten Sumba Barat. Nah, ini harus penggiat-penggiat pariwisata dan bersinergi dengan birokrasi-birokrasi, yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan yang ada dalam konsep kepariwisataan ini yang harus digabungkan dan bersama-sama untuk bagaimana terbukanya wisata-wisata ini, baik tol lautnya dengan perhubungannya, baik wisatanya dengan UMKM-nya, ya ini mudah-mudahan bisa terlaksana dan berjalan yang akan diadakan di Nusa Tenggara Barat. Inilah harapan kita. Berarti akan terus seperti pengembangan yang harus dilakukan sebenarnya untuk spot-spot yang memang belum terjamah, begitu Pak ya? Yeah. Apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah Nusa Tenggara Barat lewat kesempatan ini, Kadis Pariwisata yang baru, Kadis Perhubungan yang baru, Kadis Perikanan dan Kelautan yang baru. Mudah-mudahan berkolaborasinya tiga ini akan menyentuh dan membuat suatu sinergi pariwisata yang begitu makin meluas di Nusa Tenggara Barat. Apalagi dengan kemungkinan besar dan memang sudah jelas di 2022 ini ada GP
tidak akan mungkin ya tamu-tamu ini akan berwisata laut. Nah, mudah-mudahan kami dari Geomaritim diikut sertakan dalam konsep bagaimana kemaritiman, bagaimana pariwisata yang betul-betul digaungkan oleh Dinas Pariwisata maupun kementerian yang ada di pusat. Nah, kami sangat mengharapkan kepada dinas-dinas terkait yang baru ini, yang 3 dinas yang baru ini, walaupun dari pindah ke pindah dinas, ini senior-senior daripada perikanan kelautan yang begitu senior, pariwisata yang lebih-lebih senior, pindah ke perhubungan, mudah-mudahan menyatu dalam konsep bagaimana wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat dan menyelesaikan tol laut. Baik. Di antara daerah-daerah wisata itu agar bisa terjamah. Dan bila mana yang di Kepulauan Moyo mudah-mudahan cepat terbuka. Baik. Karena di situ saya ngelihat konsep Moyo itu sangat indah, Mbak. Saya langsung ke situ. Tapi kepulauan di sebelahnya itu belum terjamah sama sekali. Mudah-mudahan ini bisa tersinergi daripada dinas-dinas terkait tersebut. Baik, berarti pentingnya sinergi antar dinas begitu Pak ya untuk memajukan pariwisata dan juga menjaga terumbu karang. Kita akan kembali lagi sesaat lagi pemirsa setelah yang satu ini.